Oke teman-teman, jadi saya sekarang berada di Museum Jenderal Jamin Ginting dan sekarang saya tepat berada di depan Jenderal Jamin Ginting. Ini dia ya. Bisa kita lihat di sini. Patungnya sangat tinggi sekali ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Berma Tarigan. Video saya kali ini akan membahas tentang Museum Legend Jamin Ginting. Semoga video saya kali ini dapat memberikan edukasi serta pengetahuan agar kita lebih mengetahui lagi tentang Bapak Jenderal Jamin Ginting. Seperti biasa, kita akan mulai terlebih dahulu dari rute jalannya. Di Tiga Panah kalian belok ke arah ke kiri menuju Desa Suka. Untuk simpang ini kita tidak susah menemukannya karena simpang ini berada di pajak Tiga Panah. Dan dari simpang tadi kita terus saja lurus untuk menuju ke dalam. Dan perjalanan yang kita butuhkan untuk sampai di lokasi sekitar 15 menit. Dan nanti kita akan langsung melihat museumnya karena museum ini berada di pinggir jalan di sebelah kiri. Dan setelah kita menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya kita sampai juga di Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting. Seperti inilah dia tampak dari depan untuk museum ini. Dan sebelum masuk langsung saja kita membayar terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Museum Jamin Ginting kita membayar sebesar Rp5.000 satu orang ya. Nah, dan setelah membayar kita boleh saja langsung menuju ke dalam untuk masuk ke dalam Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting ini. Dari depan kita akan langsung melihat patung Bapak Letnan Jenderal Jamin Ginting yang begitu tinggi dan gagah. Dan ternyata museum ini diresmikan pada tanggal 7 September 2013 oleh Menteri Pertahanan kita. Setelah kita masuk di depan kita akan melihat poster Tiga Napas Likas. Ini adalah salah satu film tentang Letnan Jenderal Jamin Ginting. Di sini juga banyak alat musik dan juga alat perabot rumah tangga yang digunakan oleh masyarakat Karo di zaman dulu. Sekarang saya sudah berada di dalam Museum Jamin Ginting. Dan di dalam ini terdapat barang-barang yaitu seperti alat-alat musik tradisional Karo. Dan saya akan memperkenalkannya satu persatu. Oke, jadi saya akan memulai memperkenalkannya dari ujung ya. Dari sini kita lihat ada kulcapi seperti ini, tapi kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh ya barang-barang yang ada di museum ini. Jadi saya hanya akan mengambil video dan akan menjelaskan namanya. Dari sini ada kulcapi. Kulcapi dia seperti ini, senarnya ada dua ya. Kulcapi, dan di sini ada seruling. Dapat kita lihat bentuknya seperti ini, dan juga surdam, sarunai. Ini sarunai. Dan di sini ada baluat. Baluat seperti ini ya. Dan di sini kita dapat melihat penganak. Penganak bentuknya seperti ini ya. Dan ini bentuk gongnya. Gong penganaknya. Dan di sini kita dapat lagi melihat gendang Singindungi. Dan di sini gendang Singanaki ya. Dan langsung saja kita lanjut lagi ke alat musik yang lainnya. Di sini ada gungkaro, dan sepertinya saya kemarin sudah pernah mempelajari ini. Kalau tidak salah di kelas 2 SMP di pelajaran bahasa
dan budaya Karo ya. Tapi saya sudah lupa ingat, tapi memang betul seperti ini yang dulu saya pelajari. Dan namanya pun saya masih ingat, ini Gung Karo. Nah, kalau ini namanya Raga Dayang-Dayang, dan kita bisa menjumpai di mana saja. Tentunya di Pernanden Kalak Karo ataupun Mama Kalak Karo yang mayoritas nyuntil ataupun makan sirih pasti menggunakan Raga Dayang ini untuk tempat sirihnya ya. Seperti ini di Raga Dayang. Dan di sini kita dapat melihat sepertinya ini adalah uang-uang kuno ya, ataupun uang zaman dulu, mata uang asing ya. Di sini tertulis mata uang asing Rusia, Hong Kong, Amerika, Australia, Malaysia, Thailand, Belanda, Arab, New Zealand, Tiongkok, Israel, Eropa, Singapura, dan juga Indonesia. Dan di sini ada alat musik yang bernama pisau sangkur, dibuat dari besi, dipakai sebagai alat senjata pada prajurit angkatan darat. Jadi mungkin pada zaman dulu kala ini adalah pisau sangkur ini alat TNI angkatan darat pada zaman dulu ya. Dan ini tidak dikasih tahu namanya, saya kurang paham juga. Sepertinya ini adalah topi untuk perang zaman dahulu ya. Jadi di sini ada kulit siput, persembahan masyarakat Maluku untuk Pangdam. Oh, jadi ini mungkin dulunya pada tahun 1960 diserahkan oleh masyarakat Maluku dan disimpan di Museum Jamin Ginting ini ya. Ini adalah kulit siput. Nah, kalau ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ini sepertinya labu kalau tidak salah. Labu, tapi ini labunya berbentuk besar ya. Nah, dan di sini kita dapat melihat tutu. Oh, ini kalau tidak salah aku masih ingat, alat ini biasanya dipergunakan untuk nenek-nenek ataupun opung-opung yang makan sirih tapi tidak kuat lagi untuk menggigit. Jadi biasanya dulu ditutu di sini biar sirihnya tidak terlalu keras. Kalau alat ini aku masih sempat mengingatnya lah. Dan ini adalah kacip. Ini namanya tangan. Dan ini adalah kampil. Di sini kita dapat melihat petak bako. Jadi mungkin ini bako. Kalau menurutku ini tempat bakau untuk nande-nande Kalak Karo yang makan sirih ya. Nah, jadi di sini monumen rumah adat Karo. Jadi inilah dia rumah adat Karo. Seperti inilah bentuk mininya, miniaturnya. Dan ini unte-unte. Jadi terbuat dari kayu, dibentuk bercabang sama panjang. Jadi cabangnya ini sama panjang. Dan ini digunakan sebagai alat peminta tali. Dan di sini ada calung. Calung ini terbuat dari bambu yang bagian badan tabung dikikis. Ataupun biasanya ini kalau zaman dulu ya, ini adalah gelas. Gelas untuk air minum. Tapi kalau untuk masyarakat yang sekarang kita sudah sulit menemukan karena sudah sekarang banyak cangkir dan gelas dijual di pasaran. Dan ini adalah abal-abal kitik. Terbuat dari bambu yang terbentuk bulat, dipergunakan untuk tempat menyimpan garam dan lada. Jadi seperti ini dia. Jadi kita tidak boleh memegangnya. Mungkin ini jika ditarik ada wadah di dalamnya. Dan di sini ada tadukan, terbuat dari bambu juga ya, yang dikupas dan digunakan untuk tempat ikan yang baru ditangkap. Oh, jadi mungkin ini dulunya digunakan masyarakat untuk biasa yang menjala di sungai, jadi dimasukkan kemari ikannya. Jadi ya mungkin sekarang kita tidak melihatnya lagi karena sudah ada jaring dijual di pasarannya, jaring untuk tempat ikan. Jadi seperti inilah dulunya. Dan di sini kita dapat melihat gumbar, terbuat dari bambu juga dan dipergunakan untuk menyimpan persediaan gula. Jadi tidak jauh-jauh beda dari
abal-abal kita yang tadi ya. Hanya dia ini yang versi kecilnya dan ini versi besarnya. Di sini ada ukat. Nah, jadi ukat ini saya masih sempat menggunakan ya. Waktu masa kecil saya dulu ini biasanya digunakan untuk mengurai nasi. Jadi kalau bahasa Karonya itu apa namanya? Dikari nasinya biar tidak menggumpal dan cepat masak ya. Ini tempat ukatnya. Ini tidak dibuat namanya apa ya, saya pun kurang tahu juga. Di sini kita dapat melihat cimbalau. Ini pun terbuat dari lau juga ya. Biasanya ini digunakan untuk memeras ramuan pangir. Jadi pangir itu adalah biasanya seperti ramuan obat tradisional Karo yang biasanya itu ada jeruk nipis dan lain-lain. Saya juga kurang paham. Nah, di sini ada tambe sidiberu. Jadi ini pun terbuat dari bambu. Dan ini biasanya tempat untuk menyimpan air minum di rumah ataupun ke ladang pada zaman dahulu ya. Dan ini tambe sidiberu, berarti ini tambe punya perempuan, dan yang di sini kita dapat melihat tambe laki. Jadi ini tambe ini untuk laki-laki. Jadi ini kegunaannya sama, hanya saja ini untuk perempuan dan ini untuk laki-laki. Dan yang terakhir kita lihat di sini dari bambu-bambu yang berderet tadi, di sini ada busan. Busan ini tempat menyimpan beras dari Karo yang terbuat dari bambu juga ya. Jadi ini semua terbuat dari bambu. Nah, dan sekarang kita mulai lagi dari yang bawah. Di sini ada labu. Dan di sini ada capah. Jadi ini mungkin di sini tertulis digunakan untuk tempat makanan minuman. Mungkin ini seperti meja pada zaman dahulu ya. Ini bentuknya besar, ini sepertinya terbuat dari kayu. Dan ini adalah kudin. Ini mungkin kita tahu semua ya, kudin, wajan. Dan ini adalah ndiru. Biasanya ini ndiru untuk apa? Jika ada beras yang masih jorok, ada terdapat serpih-serpihan kulit padinya, jadi dia seperti ini kan ya, digunakan seperti ini. Jadi dia terbangan. Jadi tinggal beras yang cantiknya saja yang tertinggal. Nah, ini adalah kukuran. Kukuran ini adalah untuk kukuran kelapa pada zaman dulu. Mungkin ini sebenarnya biasanya ada di sini berbentuk gerigi, dia seperti ini untuk kukur kelapa. Mungkin ini udah hilang atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Dan di sini ada gelang-gelang, yaitu buat dari kuningan, bentuknya bulat, memiliki tutup yang dari kuningan juga, digunakan untuk memasak nasi atau sayuran. Oh, jadi ini dulu bisa digunakan untuk masak nasi dan sayuran. Ini adalah sangkalan. Sangkalan ini biasanya digunakan untuk memotong dagingnya. Ini pun mungkin masih umum di masyarakat sekarang. Dan ini adalah lesung, terbuat dari kayu, digunakan sebagai alat menghaluskan bumbu. Jadi mungkin ini dulunya penggilingan, jadi ditumbuk di dalam bumbu, makanya digunakan sebagai alat menghaluskan bumbu. Nah, dan di sini ada namanya lalu, terbuat dari kayu juga, yang biasanya dipakai sebagai alat untuk menumbuk yang dipasangkan dengan lesung. Kita lanjut lagi ke tempat lainnya yang ada di museum ini dan di alat-alat yang lainnya. Jadi di sini ada jagung digantung. Mungkin ini adalah suatu tanda ya, bahwasanya mungkin ya, ini masih menurut saya, karena kan Tanah Karo lebih identik dengan penghasilan jagung di tiap daerahnya. Jadi di sini kita dapat melihat terbuat dari kayu dibentuk 4 persegi untuk tempat menyimpan peralatan dapur. Oh, jadi ini tempat peralatan dapur pada zaman dahulunya ya, seperti piring, gelas. Kalau sekarang mungkin rak-rak kalau bahasa Karonya ya. Jadi ini dulunya tempat piring, dan di bawah lah kita masak seperti ini dah. Jadi ini adalah kudin tanah. Kudin tanah ini adalah periuk yang terbuat dari tanah. Dan ini digunakan untuk memasak sayuran. Dan ini adalah gelang-gelang. Ya, di sini memang jika kita datang kemari, kita diingatkan
kembali oleh masa-masa Sinai ataupun masa-masa dulu, dan saya pun ingat kembali masa-masa kecil saya dulu bersama nenek saya, yaitu karo saya dan laki saya. Nah, dan di sini kita dapat melihat parang puter, arit rumput, patuk, dan ini pun patuk juga. Ya, mungkin kegunaannya kita sudah tahu semua ya. Jadi di sini ada egrek sawit, dodo sawit. Ini babat lesing, dan dia di bawahnya terdapat egrek coklat. Jadi ini dia. Dan kita lanjut lagi ke alat-alat yang lainnya. Di sini kita dapat melihat yang namanya roka. Jadi roka ini aku kurang tahu ya ini kegunaannya untuk apa. Jadi dia panjangnya sekitar 2 meter lebih. Dan ini adalah alat-alat pertanian ya. Nah, dan ini di sini kita dapat melihat ketam atau ani-ani. Ini adalah ketam juga. Ini ketam semua ya. Dan di sini kita dapat melihat tenggala kerbau ataupun sapi. Dan di bawah kita dapat melihat kapak. Kita lanjut lagi ke alat yang lainnya ya. Jadi di sini terdapat banyak seperti parang. Ini pisau babat. Dan di sini gancu sawit. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan alat ini ya, karena sekarang sudah banyak sekali kebun sawit. Dan ini gancunya. Dan ini adalah sabi-sabi ataupun ari padi. Dan di bawahnya garut ataupun kalau bahasa Indonesia itu batu asah. Jadi ini dipergunakan untuk mengasah seperti pisau. Ini pisau belati ya. Ini pisau langu. Dan di sini ada sudut. Ini adalah tarah-tarah. Tarah-tarah ini mirip juga seperti kapak ya, cuma namanya tarah-tarah. Dan di sini ada padu-padu. Biasanya digunakan kalau untuk sekarang ya, ini mungkin alat ini digunakan untuk menyerakkan padi. Dan di sini kita dapat melihat cakar 6 mata. Dia bentuknya seperti garpu ya. Dan yang terakhir adalah cangkul. Jadi inilah semua alat-alat tradisional Karo dan alat-alat bisa dibilang digunakan pada zaman dahulu. Dan mungkin kegunaannya saya masih kurang paham semuanya, tapi beberapa tadi sudah saya jelaskan kegunaannya. Jadi jika ada saya salah menyampaikan kegunaan dari alat-alat ini tadi, saya mohon maaf. Jadi teman-teman, setelah tadi kita berkeliling-keliling di bawah, sekarang kita lanjut lagi ke atas untuk melihat apa saja yang ada di atas di tingkat 2 ini. Jadi teman-teman, di atas inilah isi dari sebenarnya tentang museum ini. Karena di sini kita bisa melihat semua sejarah tentang Bapak Jamin Ginting. Di sini kita dapat melihat fotonya dan juga fotonya waktu masih muda dulu, serta juga foto keluarganya dan juga tentunya seragamnya waktu masa dinas dulu serta kopernya. Dan yang ada di sini semua adalah barang-barang asli yang dipakai oleh beliau zaman dahulu. Di sini juga ada beberapa benda peninggalan legend Jamin Ginting dahulu, yaitu salah satunya jam tangannya dan juga tongkat komando.
Dan ini adalah lencong dan keris Jawa, salah satu benda koleksi Bapak Legend Jamin Ginting. Dan ada juga keris Jawa serta mandau. Jadi mungkin pada zaman dahulu beliau ini hobi mengoleksi barang dari berbagai daerah. Nah, dan ini juga dia seragam Bapak Legend Jamin Ginting. Dan ini adalah beberapa pisau dan juga belati dan peninggalan dari Bapak Legend Jamin Ginting. Dan selanjutnya di sini kita dapat melihat kenang-kenangan yang diberikan dari beberapa kalangan untuk Bapak Legend Jamin Ginting. Dan di sini ada juga kita dapat melihat kenang-kenangan dari Turki, pemerintah Turki ya, berupa cangkir. Dan ini adalah jaket ataupun pelindung badan dari kedinginan waktu beliau dulu di luar negeri. Jadi teman-teman, di atas ini cukup jelas semua tentang kehidupan beliau di zaman dahulu, mulai dari silsilah keluarganya, barang-barang peninggalannya di zaman dahulu, dan penghargaan apa saja yang dia dapat. Jadi di sini kita dapat lebih dekat lagi dan juga tentunya dapat lebih mengetahui lagi tentang kehidupan beliau di zaman dahulu. Mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail sekali, tetapi setidaknya saya sudah menjelaskan sebisa saya. Dan buat teman-teman yang lebih ingin tahu lagi, silahkan langsung saja datang ke Desa Suka ini, yaitu tepatnya di Museum Legend Jamin Ginting. Nah, jadi ini teman-teman adalah alat perang di zaman dulu. Kalau kita bilang masyarakat awam ya, ini adalah tank. Jadi di sini dilarang menaiki panser, berarti ini adalah panser. Kita tidak boleh menaikinya ya, kita hanya boleh melihat dari kejauhan saja seperti ini. Seperti inilah bentuknya ya. Jadi di sana Bapak Jenderal Jamin Ginting patungnya, di sini pansernya. Nah, dan teman-teman yang membuat saya tertarik untuk berkeliling di sekitaran Museum Jamin Ginting ini adalah saya tadi melihat di setiap pohon ada bertuliskan ditanam oleh. Jadi setiap pohon di sini itu ditanam oleh orang-orang penting. Jadi di sini kita dapat melihatnya. Salah satu pohonnya ini adalah ditanam oleh Maijen Burhanuddin S, Pangdam 1 Bukit Barisan. Jadi ini ditanam oleh Bapak Burhanuddin ya, cuman tidak ditulis dia menanamnya di tahun berapa, dan pohonnya sudah cukup besar ya. Saya juga tidak bisa menafsir ini tahun berapa ditanamnya. Dan di sini juga kita dapat melihat pohon selanjutnya. Ini ditanam oleh Bapak Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara. Nah, dan selanjutnya kita lanjut lagi ke sana. Kita akan melihat pohon selanjutnya. Di sini kita melihat pohon yang ditanam oleh Bapak Purnomo Yusgiantoro, yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi inilah keunikan pohon-pohon di sini ya, ditanam oleh orang-orang penting di negara kita. Cuman tidak dikasih tahu ditanam di tahun berapa dan kapan ya, lebih detailnya. Tapi inilah dia, ada beberapa pohon di sini. Nah, dan ini pun ditanam oleh Bapak Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti. Oke, cukup sekian video saya kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan klik loncengnya. Terima kasih semuanya.